Tasikmalaya merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dia dikenal sebagai kota yang kaya akan seni dan budaya. Kota ini memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, yang tercermin dalam berbagai bentuk karya seni. Salah satunya yaitu batik. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di pusat batik, tepatnya di Jalan Mitra Batik ya. Ini dia, mungkin bisa kelihatannya kita nggak di shoot di tengah-tengah karena biasanya kita nggak boleh ngalangin jalan. Mungkin itu Mitra Batiknya teman-teman. Nanti dari sana ada, kita masuk lebih ke dalam lagi. Yuk. Halo guys, sekarang kita sudah ada di salah satu pusat kerajinan di Kota Tasikmalaya, yaitu tepatnya di Batik Tasikmalaya, Agnesa Batik. Yuk kita masuk ke dalam. Mungkin Ibu sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, sebelumnya kami dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, mahasiswi pendidikan guru pendidikan anak usia dini semester 6, yang kebetulan hari ini kami ditugaskan untuk melihat beberapa kerajinan ya, atau beberapa seniman yang ada di Kota Tasikmalaya gitu. Kemudian kami dapatkan Agnesa Tasik ini sebagai salah satu yang menjadi tujuan kami gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Nenda Hijazia. Saya Wilda Najatul Wafa. Saya Pepi Pojia. Nah, mungkin untuk melanjutkan wawancara kami ya, sebelum melihat luasnya Agnesa ini Tasik di sini gitu Bu. Mungkin yang pertama, Ibu boleh jelaskan mengenai sejarah nih terbentuknya Agnesa. Bisa dari mungkin Ibu suka dari dulunya sekolah membatik atau bagaimana hobi segala macam, boleh Ibu jelaskan. Oh, enggak sih, yang mendirikan perusahaan ini kan bapak ya, suami gitu. Jadi Agnesa itu berdiri dari sebelum ibu di sini gitu. Yeah. Jadi kenapa mendirikan perusahaan ini, karena di sini banyak ketersediaan tenaga kerjanya banyak, membatik di sini. Dan pada waktu itu batik banyak dibutuhkan. Gitu, ya. Batik dibutuhkan untuk konsumsi rata-rata ibu-ibu, untuk kain sarung atau kain sinjang atau gendongan gitu ya, itu aja. Jadi pada waktu itu sangat tepatlah untuk berwirausaha di bidang batik, karena di sini tersedia banyak keahliannya, tenaga ahli di bidang batik. Kalau untuk Ibu sendiri, apakah bisa membuat batik? Bisa. Oh iya. Kan kita begitu kita di sini ya harus bisa. Oh iya. Kita harus bisa, harus untuk bersama-sama mengembangkan ya harus tahu, Iya, harus tahu bagaimana prosesnya, bagaimana proses pembuatan, bagaimana motif-motifnya, mengembangkan motif, cara menjualnya juga harus tahu. Kalau untuk sampai saat ini, apa Ibu masih turun tangan langsung membuat batik atau sudah? Oh masih. Masih. Alhamdulillah. Nah, mungkin ini Bun pengen tahu dalam satu hari itu Ibu memproduksi batik itu berapa gitu Bun? Gini ya, jadi kalau batik tradisional itu udah jelas. Batik tradisional itu akan menyerap tenaga kerja lebih banyak daripada tekstil ya. Nah, jadi otomatis akan mengurangi efek sosialnya di sini, akan mengurangi pengangguran, akan menumbuhkan perekonomian. Karena kalau orang-orang bekerja, otomatis ekonomi akan meningkat. Masyarakat kan punya uang untuk membeli, maka semua yang berjualan di daerah sini pasti akan laku. Itu jadi efek sosialnya sangat besar. Ketika batik itu terpuruk, maka terpuruklah semuanya ekonomi di daerah sini, tuh ya. Nah, salah satunya. Terus untuk membuat batik itu sebetulnya di sini membuat batik itu, kalau untuk batik tulis kan sedikit ya, lama gitu. Yang bisa lebih cepat itu kan cap ya. Jadi kalau batik cap itu bisa mencapai sehari mungkin 20 pieces untuk satu orang laki-laki. Setiap sesuatu pasti ada kesulitan atau tantangan resiko. Mungkin Ibu bagaimana gitu terkait dengan hal itu? Strateginya Enggak gini ya. Kenapa batik tinggal di sini, tinggal di daerah sini gitu ya, yang sekarang mulai dikembangkan lah jadi sentra kerajinan batik.
karena hantaman batik itu banyak sekali, terutama dari tekstil ya, tekstil bermotif batik yang dibuat secara mesin itu kan sangat membuat pengrajin batik itu sangat down gitu ya, karena apa, mereka bisa membuat dengan harga yang lebih murah. Orang awam itu tidak akan tahu ini batik atau bukan gitu, tapi kita masih bisa bertahan karena kita harus bisa menjelaskan bahwa ini batik tradisional, dan mungkin yang namanya batik tradisional atau produk-produk tradisional itu memang tidak akan lepas dari dukungan masyarakat dan pemerintah gitu ya. Jadi ketika pemerintah mengembangkan, mendukung, nah itu sangat bagus untuk kita. Kemudian karena batik itu bahan bakunya banyak yang masih diimpor, misalkan bahannya, katunnya diproduksi di kita di Indonesia, tapi kapasnya dari luar, pengaruh dolar naik, pasti akan imbasnya sangat besar karena batik pewarna dari luar, kapasnya juga dari luar, jadi sangat berpengaruh ya. Ketika krisis moneter itu yang banyak sekali yang gulung tikar itu waktu krisis moneter. Dan mungkin selain kalau persaingan sih sebetulnya gimana kita aja mensiasatinya ya gitu, karena itu mah udah biasa ya. Kalau namanya persaingan itu kan seperti ginilah, kita lomba lari ya, kita tuh harus bagaimana kita harus tepat tujuan tanpa menjatuhkan orang lain gitu ya. Kita harus siasat kita gimana untuk mencapai itu. Pagi harus bangun lebih awal dari karyawan. Kita harus menyiapkan segala sesuatunya lebih awal sebelum karyawan datang. Kita harus memanage semua pengeluaran, jangan sampai besar pasak daripada ya. Dan itu apa yang bisa kalian sumbang sih lah untuk kemajuan batik, dengan cara apa coba kalian bisa memberikan mengeluarkan pendapat apa yang kalian lakukan untuk kemajuan batik. Coba untuk kemajuan batik kalian bisa apa? Coba aja sebetulnya. Mungkin untuk kemajuan batik ya. Karena menurut saya kan dari zaman sekolah juga sudah membuat batik. Jadi batik itu sebenarnya seru kalau misalnya kita benar-benar melakukannya dengan hati. Apalagi kan Ibu bilang juga produksi secara manual lebih banyaknya juga. Dan itu benar-benar mengeluarkan ide atau inspirasi yang kita bisa gunakan sendiri gitu. Tidak perlu benar-benar mencontohkan batik harus seperti ini, tapi kita mungkin bisa gitu membuat batik yang lebih baik lagi. Tapi tidak melupakan nilai-nilai yang ada gitu. Seperti itu. Bagi ibu gini, kalian dituntut bagaimana batik itu tetap jadi warisan budaya, tak benda yang diakui dunia. Adalah salah satunya adalah kalian harus memakai batik. Itu memakai batik, dan salah satunya adalah mempromosikan batik. Itu salah satu adalah tugas kalian untuk batik itu tetap berdiri, tetap maju di Tasikmalaya. Adalah tugas generasi muda untuk mempromosikan batik kemanapun kalian nanti berada, bahwa di Tasik itu ada batik dan memakainya. Kalau nggak dipakai mah udah tukang batik gak bisa argesan gitu. Nah itu ya, mungkin itulah salah satunya tugas generasi muda untuk tetap ikut melestarikan batik. Nah, sekarang kita masuk ke ruangan satu lagi. Ini untuk proses celupnya ya, apa? Ke sini teman-teman. Itu proses. Juga ada yang sedang membuat batik menggunakan teknik cetaknya di sini. Ini. Ya, ini untuk ada proses batik menggunakan teknik cetak ya, Pak? Iya. Ya, ini. Mungkin sama untuk bahan-bahannya mah itu sama ya, mungkin sama. Hanya pembedaannya itu cetak ya. Yang kalau itu ini pakai cetak, yang di sana manual menggunakan cantingnya.
Dan ini juga setelah pembuatan itu juga Dicuci dulu ya, dicuci. dicuci dan juga Dikeringkan. dikeringkan. Gitu. Di sini juga ada. Seperti ini, teman-teman. Nah, kalau di sana itu untuk teknik apa? Kayak sablon gitu. Iya. Ternyata benar nggak? Seperti ini. Ini untungnya Bel. Untuk lilin nih. Ada lilinnya. Ada lilinnya, aku mau kasih tahu. Nah, ini mungkin teman-teman yang mau tahu bahan yang hitam-hitamnya itu apa? Nah, Ini salah satunya. di sana juga ada apa ya? Kalau aku sebutnya tuh lilinnya ya. Itu juga banyak Untuk, di mungkin sini. untuk bahannya gitu ya, Iya. bahan untuk pembuatan Pembuatan batik. batik. Sebelum diwarnai. Iya, sebelum Diwarnai. itu prosesnya. Iya, gitu. Juga ada pelanggan yang sedang memilih batik. Boleh kita tanya dulu. Tasik atau seputar batik di Indonesia ya tentunya, atau di Tasikmalaya gitu. Di wilayah Tasik ya. Ya. Yang paling hits itu di wilayah-wilayah apa ini desa Nagara Sari, Kelurahan Nagara Ya, Sari, mitra batik ya. merupakan sentra batik di Kota Tasik. Iya. Dan yang saya tahu juga yang terkenal di Nagara Sari itu motif batik Merak Ngibing. Merak Ngibing. Merak hibing itu gimana motifnya? Nah, ini Oh, ini burung merak ya? motif ini juga jadi bahan penelitian kita gitu untuk Untuk? skripsi Oh, skripsi dari mana aja? Galuh teh. Oh, jauh banget dari sana ke sini. sengaja. Oh, gitu. Berarti tertarik? Apa emang ini berarti? Kenapa milih itu? Karena yang pertama kan menjadi populer di Kota Tasik. Nah, dari ini juga bukan batik ini juga tidak hanya keindahannya saja, melainkan memiliki makna filosofis yang sangat tinggi katanya, Mak. Yang mana di batik Merak Ngibing ini menggambarkan tentang keindahan di bumi Priangan. Dan salah satunya di Kota Tasikmalaya. Jadi batik ini bisa kalau teteh lewat nanti ke depan ke apa? Ada gapura ya. Iya, di Gapura. Iya. Ada juga ada motif Merak markibing. ini. Saya ada gapura di sana. Tulisan sentra batik, motifnya Merak Ngibing. Oh, gitu. Nah, sekarang aku sudah bareng sama siswa-siswi sekolah mana nih? SMA 3. SMA 3. Oke, boleh perkenalkan namanya? Aku Elvira Ivana. Aku Raima. Oke. Siapa tadi Elvira. Elvira. Nah, aku kan lagi ada tugas terkait dengan seni rupa. Tentu belajar kan? Belajar seni. Aku mau tanya, kira-kira kakak tahu nggak sih seni rupa atau kerajinan yang ada di Kota Tasikmalaya itu apa? Payung gelis. Payung gelis. Terus? Ada kolom. Terus? Apa lagi ya? Itu aja sih. Oh, itu aja. Mendongnya juga ada ya. Nah, tahu nggak kira-kira di mana letaknya itu? Biasanya kerajinan itu? Kurang tahu. Aku kasih tahu ya. Itu di Jalan Hajet ya. Kan ada sendal apa? Oh, sendal. Ya, itu merupakan sama kerajinan juga yang dibuat dari seniman Kota Tasikmalaya juga. Terus untuk kerajinan seni rupa yang lain itu ada batik di Mitra Batik ya. Main-main ke sana gitu. Jangan lupa main ke sana. Mungkin tapi kalau terkait dengan seni rupa ya, suka nggak pelajaran seni? Suka. Contohnya apa? Melukis. Oh, suka melukis. Ya. Sering ikut lomba? Paling di sekolah sih. Di sekolah. Berarti sekarang kelas? Kelas 1 baru masuk SMA. Iya. Oke, semangat lagi sekolahnya. Tetap semoga jadi seniman. Pelukis ya berarti ya. Oh iya, Bapak Andre tahu? Mau duduk nggak? Enggak, Bapak. Tahu nggak Bapak kalau kerajinan di Tasikmalaya itu apa aja ya, Pak? Kalau ciri khas Tasikmalaya itu kelom gelis dan payung gelis. Iya. Itu ciri khasnya. Ciri khas Tasik itu kolom gelis dan payung gelis. Kalau beralamatnya di mana coba Bapak? Awalu ada